live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, kawan-kawan di Musqat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal lebih dekat lagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Rabb kita, agar kita semakin bertawakal kepadanya, semakin berhusnudzon kepadanya, dan menyerahkan diri segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup menjadi lebih tenang, salat menjadi lebih khusyuk ya, dengan perubahan-perubahan kondisi-kondisi dunia yang silih berganti. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas nama Allah Al-Kafil. Al-Kafil. Al-Kafil secara makna sederhana maknanya ad-dhamin. Dhamin itu yang menanggung, yang bertanggung jawab, ya, yang menjamin, yang menanggung, ya, menanggung, ya. Dan ini secara bahasa, makanya datang dalam ayat seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Zakaria, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa kaffalaha Zakaria, ya. Seperti dalam Al-Quran, kafil. Contohnya, artinya apa? Yang menjamin, menanggung, ya. Tadi sudah kita sebut, ya. Contohnya, firman Allah, wa kaffalaha Zakaria. Ya. Artinya yaitu Zakaria pun alaihissalam mengurusi Maryam, ya, sebagaimana dalam surat Ali Imran. Kata Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 37. Ini surat Ali Imran ayat 37, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Zakaria pun mengurus. Di sini Zakaria menjadi kafil Maryam. Zakaria maknanya adalah Zakaria menjadi kafil Maryam. Kafil Maryam siapa? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Menjadi kafil maksudnya apa? Dia menanggung, mengurusi. Karena waktu itu kita tahu bahwasanya Maryam lahir dalam kondisi yatim. Imran ayahnya meninggal dunia, ya. Imran ayahnya meninggal dunia. Ya. Ketika Maryam meninggal dunia, maka akhirnya murid-muridnya Imran, Maryam binti Imran, murid-muridnya Imran, orang-orang para rahib-rahib, mereka berebutan ingin mengurus Maryam. Allah sebutkan dalam ayat yang lain juga. Kata Allah, "Ma kunta ladaihim idz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam." Ma kunta ladaihim idz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ya. Dan kau tidak di sisi mereka, wahai Muhammad. Jadi Allah menceritakan tentang hal gaib masa lalu kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, "Ma kunta ladaihim idz yulquna aqlamahum." Kau tidak di sisi mereka, wahai Muhammad, ketika mereka melemparkan pena-pena mereka di sungai, kemudian siapa yang penanya keluar, dia yang akan mengurusi Maryam. Ayyuhum yakfulu Maryam. Siapa di antara mereka yang menjadi kafil Maryam? Ya. Ternyata yang keluarnya pena Zakaria. Di sini makna kafil maksudnya yang mengurusi Maryam. Ayyuhum yakfulu, siapa yang mengurusi Maryam? Ini makna kafil. Demikian juga misalnya ini dalam Al-Quran. Misalnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, Rasulullah SAW, "Ana wa kafilu al-yatim kahataini fil jannah."
fil jannah. Kata Nabi SAW, aku dan pengurus anak yatim dan kafil anak yatim seperti ini di jannah, seperti ini di surga. Maksudnya Rasulullah menempelkan jari telunjuk dengan mendekatkan jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya orang yang mengurusi anak yatim kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu tidak sederajat dengan Nabi, tapi derajat tinggi karena Rasulullah mengatakan seperti ini. Tentu ada jarak dan tingkat tinggi pun beda antara jari telunjuk dengan jari tengah. Tetapi makna kafil di sini para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan kafil anak yatim. Kafil di sini kata para ulama maksudnya yang ngurusin. Yang ngurusin, yang memperhatikan, memelihara, ya. Ini namanya kafil, yang menjamin, menanggung, dan makna sekitar itu. Itu namanya kafil, ya. Kafil. Nah, nama Allah Al-Kafil datang dalam Al-Quran disebut sekali, ya. Ini secara bahasa. Baik, dalam Al-Quran atau secara istilah, maka kita bisa pahami secara istilah Al-Kafil maknanya adalah yang maha menanggung, maha menjamin kebutuhan, ya, kehidupan hambanya, kehidupan makhluk-makhluknya. Ini secara sederhana. Allah Subhanahu menciptakan, maka Allah kemudian yang beri rizki, Allah yang mengatur rizkinya. Ya. Ini makna al-kafil secara bahasa maupun secara istilah. Bisa kita ada gambaran secara umum. Taib, sekarang kita dalil tentang nama al-kafil atau kita sebutkan penjelasan para ulama. Ini makna al-kafil. Taib, berikutnya makna al-kafil atau saya baca di sini makna al-kafil menurut para ulama, ya. Di antaranya saya bacakan, amal kafil, Ibnu Jarir At-Tabari berkata, ya, ra'iyan, ya, ketika dia menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl ayat ke-91, ya, nanti akan kita sebutkan. Ibnu kata, jadi makna kafil, makna al-kafil disebutkan, Ibnu Jarir berkata maknanya adalah al-kafil, maknanya adalah ra'iya, ar-ra'i. Ra'i itu yang memperhatikan. Ini di antara makna. Sebagian ulama, sebagian disebut oleh Ibnu Jarir At-Tabari, menukil dari para salaf, ada yang menafsirkan al-kafil, kafilan, maknanya adalah wakilan. Wakilan, ya. Wakil, maknanya sama dengan al-wakil. Yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu, yaitu yang mengurusi, sama. Al-wakil maksudnya yang seperti kita bahas yang ngurusin, ya. Kita serahkan urusan, yang diserahkan kepadanya urusan. Yang diserahkan kepadanya segala urusan. Sebagian juga ada yang menafsirkan al-kafilan maksudnya adalah syahidan. Ini pendapat lagi, tapi ini agak jauh. Kata dia kafilan sama dengan syahidan, yang menjadi saksi, yang menyaksikan. Yang menyaksikan, ya. Ini makna al-kafil menurut para ulama, ya. Kemudian di antaranya penjelasan dari Al-Halimi, saya bacakan. Al-Halimi berkata, makna ini dari kitabnya Al-Minhaj, Syarah Syu'abil Iman, berkata Al-Halimi, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i, al-kafil wa maknahu al-mutaqabbilil kifayat. Al-ma'nawi yaitu yang menerima untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, yang memberikan kifayah, kecukupan bagi hamba-hambanya. Wa laisa dzalika bi'aqdin wa kafalah ka kafalatil wahid minan nas. Dan ketika Allah menjamin
memenuhi kebutuhan-kebutuhan makhluknya, bukan seperti kafil di antara orang-orang. Kita kalau ada orang bikin akad, maka kafilmu mana? Siapa yang menjadi tanggung jawab? Kafilmu mana? Misalnya si A dan si B ketika ada hubungan muamalah, si A bilang, "Mana kafilmu?" Maksudnya kemudian si B menunjuk ke si C. C adalah kafil saya. Maksudnya apa? Kalau B ada apa-apa, maka yang dimintai pertanggungjawaban si C. Karena C adalah kafil dari si A ya. Misalnya begini. A berhubungan dengan B ya. Lalu B mengambil C sebagai kafil. Maka kalau ada apa-apa pada si B, maka jika ada apa-apa, C yang dituntut, yang menjamin. Misalnya pinjam uang atau jual beli atau apa, kalau ada apa-apa, maka C sebagai kafil yang dituntut. Itu namanya kafil yang menjamin. Ya, kalau sekarang misalnya kita dalam hubungan banyak perniagaan ada dibilang bank penjamin ya misalnya ya, bank penjamin ya. Jadi kata Al-Halimi, adapun kafalah Allah maka tidak bukan dengan akad tertulis sebagaimana manusia satu dengan manusia yang lain. Kalau kita sama manusia ada penjaminnya, ada akad tertulis. Wa inna ma huwa ala makna annahu lamma khalaqal muhtaja wa alzamahul hajah wa qaddara lahul baqa alladhi la yakunu illa ma izalatil illah wa iqamatil kifayah lam yukhilhu min isali ma allaqa baqa'uhu bihi ilaihi. Maka ketika Allah menciptakan orang yang membutuhkan, makhluk maksudnya, kemudian Allah melazimkan dia untuk berkebutuhan ya. Maka dan Allah kemudian mentakdirkan dia untuk bertahan hidup ya. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali sebab-sebab untuk yang menghilangkan kehidupannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah menjamin kifayah baginya. Karena Allah yang menciptakan dia, Allah yang ingin dia hidup, maka Allah yang menjamin dia hidup sampai pada ajalnya. Jadi tidak perlu, maksud saya tidak perlu ada akad antara Allah dengan manusia, tetapi secara otomatis ketika Allah menciptakan makhluknya dan Allah ingin dia hidup sampai waktu tertentu ajalnya, maka Allah sudah menjamin dia akan dipenuhi kebutuhannya sampai waktu yang telah ditentukan. Karena dia adalah Al-Kafil, dia adalah Al-Kafil. Ini makna, intinya ini seputar makna Al-Kafil ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan makna Al-Kafil menyaksikan masih terlalu jauh, tapi disebutkan oleh sebagian ulama Al-Kafil maksudnya asyahid yang menyaksikan. Baik, kita akan sebutkan dalil tentang Al-Kafil. Dalil tentang nama Allah Al-Kafil. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwasanya Al-Kafil dikhilafkan oleh para ulama apakah termasuk 99 nama Allah atau tidak. Kita tahu bahwasanya para ulama berijtihad untuk mengumpulkan 99 nama. Yang dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ila wahidah man ahsaha dakhalal jannah." Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Itu 100 kurang 1, 99 nama. Siapa yang menguasainya dia akan masuk surga. Tentu nama Allah lebih daripada 99. Nah, tapi ada 99 nama khusus yang kemudian disebutkan oleh para ulama, ini nama yang diberi, kita harus memiliki perhatian khusus agar mudah masuk surga. Maka sebagian ulama memasukkan Al-Kafil dalam 99 nama tersebut, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Talkhisul Habir. Beliau menyebutkan 99 nama, di antaranya adalah Al-Kafil ya. Beliau mengatakan Allahu Rabbul Ilahul Wahidur Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaimin, sampai beliau mengatakan Al-Kafil. Sampai beliau mengatakan Al-Qahir, Al-Barru, Al-Hafidh, Al-Ahad, Al-Samad, Al-Malik, Al-Muqtadir, Al-Wakil, Al-Hadi, Al-Kafil. Jadi di antara nama yang dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitabnya Talkhisul Habir termasuk 99 nama adalah Al-Kafil. Ya, demikian juga disinggung oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Mustadrak al-Mujam Fatawa. Ibnu Taimiyah mengatakan Al-Kafil ja'a fi qoulihi wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Ibnu Taimiyah juga menetapkan Al-Kafil termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian ulama tidak menyebutkan Al-Kafil termasuk 99 nama, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qawaidul Muslah, beliau menyebutkan 99 nama tapi Al-Kafil tidak masuk. Tapi bukan berarti kalau tidak masuk 99 bukan nama Allah. Ya, karena nama Allah lebih daripada 99. Hanya saja 99 adalah nama yang spesifik. Taib, apa dalil bahwasanya Al-Kafil merupakan nama Allah? Di antaranya satu ayat, satu hadis. Dalam surat Quran surat An-Nahl ayat 91.
Saya bacakan firman-Nya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum." Ya. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Kata Allah, wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Wa qad ja'altumullaha alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma tasna'un. Innallaha ya'lamu ma tasna'un. Baik, kita akan bahas ini. Kata wa aufu bi ahdillahi, penuhilah janji Allah. Penuhilah janji Allah. Janji kepada Allah. Idza ahadtum, jika kalian berakad. Jika kalian berakad, melakukan akad. Berakad. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Jangan batalkan janji, jangan batalkan sumpah setelah kalian menekankannya, setelah kalian menekankannya, menekankan. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, sementara kalian telah menjadikan Allah kafil kalian. Sementara kalian menjadikan Allah kafil kalian. Kafil kalian. Ketika kalian bersumpah, ketika kalian berakad, innallaha ya'lamu ma tasna'un, ketahuilah Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Baik. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini ketika perintah Allah wa aufu bi ahdillahi, ya. Penuhilah janji Allah, yaitu ada dua model janji. Bisa jadi janji kepada Allah ini ada dua model, ya. Yang pertama adalah janji kepada Allah dalam ibadah, ya. Seperti nazar ibadah, ya. Nazar ibadah, ya. Aiman janji antara kita dengan Allah. Kita berjanji kepada Allah, maka kalau kita bilang demi Allah, kita janji sama Allah, jangan kita batalkan. Demikian juga mencakup akad di antara manusia. Kalau kita bilang demi Allah, ya kita sudah berjanji dengan menyebut nama Allah, kita berakad sama orang, kita bilang Allah menyaksikan dalam akad tersebut, berarti kita telah menjadikan Allah sebagai jaminan. Ya. Allah perintahkan, ya. Alhamdulillah. Jadi akad, ya, kita punya janji sama Allah dalam nazar atau kita bertekad kepada Allah, kita bilang menyebut nama Allah, kita harus tunaikan, jangan dibatalkan. Demikian juga akad di antara manusia. Kita sebut nama Allah di situ, ya Allah menyaksikan, ya. Maka kita harus tunaikan. Kata Allah, wala tanqudul aymana ba'da tawkidih. Jangan kalian membatalkan sumpah, ya. Setelah kalian menekankan, kalian sudah menyebut nama Allah, kalian batalkan. Terlebih lagi, wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Kalian menjadikan Allah sebagai kafil kalian, penanggung jawab. Ya, maka ini tidak boleh, ya. Kita sudah bikin akad, Allah jadi saksi. Allah jadi saksi, kafil. Kemudian setelah itu kita langgar. Ya. Dan ini bahaya, ya, karena Allah beda dengan yang lain. Kalau kafil lain bisa kita bohong. Kalau sama manusia kita dijadikan kafil, kita bisa kibulin dia, kita bisa sogok dia, kita buat dia bohong, bisa saja. Ya, kita bisa kerjasama untuk menipu partner transaksi kita. Tapi kalau Allah nggak bisa, ya. Makanya Allah mengatakan di akhir hayat, innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, ya. Innallaha bukan tasnaun. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Innallaha yaf'alu ma taf'alun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan.
Jadi berusahalah menunaikan akad tersebut. Tapi ini ayat yang di sini disebut nama Allah kafil. Adapun dalil yang lain dalam hadis, satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari, saya baca hadis tersebut, hadis yang sangat menakjubkan ya, tentang nama Allah Al-Kafil. Dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 2291, hadis riwayat Bukhari. Nomor 2291. Saya bacakan. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara rajulan min Bani Israil. Rasulullah SAW cerita tentang kisah umat terdahulu. Intinya kisah Bani Israil, kisah yang sangat menakjubkan. Sa'ala ba'dha Bani Israil an yusrifahu alfa dinar. Ada seorang dari Bani Israil minta kepada kawannya untuk meminjamkan uang kepadanya 1000 dinar. 1 dinar tu kalau dikonversi sekarang adalah 4/4 gram emas, 24 karat ya, emas murni, 4/4 gram emas murni 24 karat ya. Kalau 1000 dinar berarti 4 kilo seperempat. Jadi 4 kilo 250 gram ya. 4 kilo ini uang yang banyak ya. Dia minta pinjam uang. Maka teman yang dimintain pinjam uang itu berkata, "Itini bisyuhada usyiduhum." Kalau gitu saya kasih, tapi datangkan para syahid saksi. Dan ini penting, uang sebanyak ini bukan uang sedikit. Dulu saja banyak, apalagi zaman sekarang ya. 4 kilo seperempat gram emas. Berapa miliar ya? 4 miliar lebih kali ya. 5 miliar ya, banyak. Kata dia, "Itini bisyuhada usyiduhum." Datangkan kepadaku para saksi. Ini perjanjian. Subhanallah, lelaki soleh ini yang meminjam uang. Dan kita tahu boleh pinjam uang kalau ada keperluan. Dia bilang, "Kafa billahi syahida." Cukup Allah jadi saksi. Subhanallah. Dia sebut nama Allah. Saksi. Saksinya Allah. Baik. Qala fa'tini bil kafil. Jadi yang menyaksikan harusnya kan ada 2 saksi menyaksikan utang piutang. Kata dia, cukup Allah saksinya. Orang ini minta lagi. Fa'tini bil kafil. Datangkan al-kafil, penanggung jawab. Kalau ada apa-apa, kalau kau tidak bisa bayar, ya, kalau kau kabur, gampangannya demikian. Siapa penanggung jawabnya? Harus ada al-kafil. Faqala, orang soleh ini berkata, "Kafa billahi kafila." Cukup Allah jadi kafilnya. Subhanallah, pinjam uang 4 kilogram seperempat emas, 4/4 kilogram emas. Tidak ada saksi, penanggung jawabnya cuma Allah. Kata dia, "Kafa billahi kafila." Cukup Allah menjadi kafilku, penjaminku. Orang ini yang meminjam uang berkata, "Shadaqta." Jujur, engkau benar. Akhirnya dia kasih uang. Fadafa ilaihi ala ajalin musamma. Ini uang 1000 dinar, yaitu 4/4 kilogram emas, dibayar sampai waktu tertentu, ila ajalin musamma. Fa kharaja fil bahri faqadha hajatahu. Maka kemudian dia pun pergi ke laut, dia ada keperluan. Selesai keperluannya, ya. Tsumma altamasa markaban yarkabuha yaqdumu alaihi lil ajali alladhi ajjalahu falam yajid markaban. Maka akhirnya dia dapat uang, dia sudah kumpulkan uang, dia ingin bayar utang. Orang ini ingin bayar utang. Setelah waktu ditentukan, misalnya tahun depan atau bulan depan, nanti ada waktu tertentu. Dia sudah kumpulkan uang, dia ingin bayar kembali utang tersebut. Maka dia cari kapal, karena yang dia pinjamin itu tempatnya jauh, butuh safar dengan kapal. Ya. Dia pinjam, dia pergi, kemudian waktunya kembali, dia ingin cari kapal untuk bayar hutang. Maka dia cari kapal yang bisa mengantarkan dia kepada sahabat yang beri hutang kepadanya. Karena sudah tiba waktu bayar hutang. Falam yajid markaban, tapi dia tidak menemukan kapal yang bisa mengantarkannya. Dia bingung, ini gimana? Subhanallah, sudah waktunya, dan dia orang yang amanah. Dia tidak ingin melanggar waktu yang telah ditentukan. Fa akhadha khashabatan fa naqaraha. Subhanallah, ini orang saleh. Maka dia ambil kayu, dia kemudian bolongin kayu tersebut. Setelah bolongin, fa adkhala fiha alfa dinar. Dia masukkan 1000 dinar dalam tersebut. Wa sahifatan minhu ila sahibihi. Kemudian dia tulis kertas dari dia, ini utangku. Dia tulis kepada kawannya. Ya. Kemudian dia lipat, ikat, kemudian dia lemparkan ke lautan. Ya. Dia lemparkan kayu tersebut. Lalu dia berkata, "Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulana." Dia berbicara dengan Allah. Ya Allah, sungguhnya engkau mengetahui
Aku pernah pinjam uang sama si fulan, alfa dinar, 1000 dinar. Fasa'alani kafilan, dia minta penanggung jawab atas hutangku tersebut. Fakultu kafa billahi kafila. Maka aku berkata kepadanya, cukup Allah sebagai penanggung jawabku. Faradhiya bika, dan dia ridha engkau adalah penanggung jawabku ya Allah. Wa sa'alani syahidan, dia minta saksi atas pinjam uang tersebut. Faqultu kafa billahi syahidan, aku berkata cukuplah Allah sebagai saksiku. Faradhiya bika, dan dia ridha, dia tidak minta macam-macam, dia ridha bahwasanya engkau menjadi saksinya ya Allah. Wa inni jahadtu an ajida markaban ab'atha ilaihi alladhi lam lahu falam aqdir. Ya Allah, aku sudah bersungguh-sungguh mencari kapal untuk aku bisa kirimkan uang ini, hak dia 1000 dinar tersebut, tapi aku tidak mendapatkan kapal. Wa inni ausaudiukaha, dan sekarang aku titipkan uang 1000 dinar ini kepada engkau ya Allah. Farama biha fil bahar, dia lemparkan kayu tersebut dalam laut. Subhanallah. Hatta walajat fih, sampai akhirnya kayu tersebut tenggelam dalam laut. Tsumman sarafa, kemudian dia pergi meninggalkan laut. Wa huwa fi dzalika yaltamisu markaban yakhruju ilaihi bila baladi. Dan tetap saja dia berusaha. Ini sebagai dia sudah lepas, bukan dia lepas tangan, tetap dia cari, dia ada 1000 dinar lagi. Dan dia tetap berusaha membawa uang itu kepada kawannya tadi. Ya. Fa kharaja ar-rajul alladhi kana aslafu yanzuru la'alla markaban ya qad jaa'a bimalihi. Maka temannya, karena sudah waktu ditentukan, mungkin tentukan nanti tanggal sekian atau hari sekian bulan ini kita akan datang kapal yang mengantarkan uangmu. Kawannya di pulau yang lain menunggu di hari yang telah ditentukan. Namun subhanallah tidak ada kapal yang datang. Hari itu tidak ada kapal yang datang. Dia nunggu-nunggu, yanzuru la'alla markaban qad jaa'a bimali. Mungkin ada kapal datang bawa titipannya. Dia tunggu-tunggu tidak ada kapal, fa idzal khashabatul lati fihal mal. Tiba-tiba datang kayu yang di situ ada hartanya. Fa akhadhaha li ahlihi hataban. Maka subhanallah, Allah mengilhamkan dia untuk mengambil kayu itu sebagai kayu bakar. Ya, ambil aja kayu tersebut. Dibawa pulang ke rumahnya untuk jadikan kayu bakar. Falamma nasyaraha, tatkala dia palu, dia buka, ternyata wajadal mal was sahifah. Dia dapat harta 1000 dinar dan ada surat dari temannya tersebut. Subhanallah, temannya ternyata dapat kapal belakangan, yang pinjam uang dapat kapal belakangan. Tsumma qadima alladhi kana aslafahu fa ata bil alfi dinar. Dia datang lagi naik kapal menuju temannya tadi, dia bawa 1000 dinar yang lain. Maka dia minta uzur, dia bilang wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markabin li atiyaka bimalik. Ini orang benar-benar ingin bayar hutang serius, Allah beri kemudahan. Dia berkata, ya Allah, demi Allah, saya berusaha sungguh-sungguh untuk mencari kapal supaya saya bawa harta ini kepadamu. Fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fihi. Aku tidak dapat kapal sama sekali. Ini kapal yang pertama aku dapat tadi, makanya aku terlambat. Mohon maaf. Bagaimana keseriusan bayar hutang? Ya. Makanya Nabi mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu. Siapa yang meminjam uang dari orang dan dia ingin melunasinya, Allah akan mudahkan dia melunasinya. Dia serius dan dia bisa melunasinya. Dia bilang, dia minta uzur. Dia bilang, maaf ya saudaraku, saya terlambat. Saya cari kapal enggak dapat. Saya baru dapat ini kapal pertama. Ini uangmu. Apa kata orang yang dipinjamin uang, yang minjamkan uang? Dia bilang, hal kunta ba'atha ilayya bi syai'. Apakah engkau mengirimkan sesuatu untukku? Maksudnya kayu tadi. Orang ini pura-pura tidak tahu, yang kirim kayu pura-pura tidak. Berkata, ukhbiruka anni lam ajid markaban. Saya kan bilang saya enggak dapat kapal. Qabla alladhi ji'tu bihi. Saya baru dapat kapal ini. Qala, orang ini juga jujur. Dia mengatakan, fa inna Allah qad adda anka alladhi ba'atha fil khashabah. Sungguhnya Allah telah membayarkan untukmu dengan maka dia mengatakan, dia mengaku, dia bilang sungguhnya Allah telah membayarkan engkau, Allah kirim lewat sebuah kayu ya. Fansarif bil alfi dinar rasyidan, pergilah engkau bawa 1000 dinar, aku tidak perlu. Ya, ini kisah benar menakjubkan. Dua-duanya menakjubkan. Yang menakjubkan yang pertama atau yang kedua, dua-duanya menakjubkan. Yang minjamkan uang 1000 dinar itu bukan uang sedikit. Dan ketika dia bilang, mana saksi? Kata kawannya, saksi Allah. Oke, kata dia. Subhanallah. Ini bukan uang sedikit. Dia bilang, mana kafil, penjamin? Kata orangnya, kafil Allah. Dia pun terima, menakjubkan.
Terus dia berusaha bayar, terus orang ini taruh, tawakalnya tinggi, dia taruh dalam ini dilepasin. Subhanallah. Ternyata sampai, tapi dia bukan cuma pasrah begitu, dia cari uang lagi. Akhirnya dia dapat, dia datang. Orang ini ketika ditanya, bukankah kau telah mengirim aku uang sesuatu? Kata dia, saya kan bilang. Dia tidak bilang tidak ya. Dia cuma bilang, saya kan bilang saya tidak dapat kapal. Subhanallah. Bagaimana dia berusaha menyembunyikan amal solehnya. Seandainya dia bilang, oh iya saya kirim itu mungkin seakan-akan seperti wali, seperti apa. Tapi subhanallah dia tidak cerita. Dia bilang, saya kan bilang saya tidak dapat kapal. Luar biasa ya. Kalau kita yang dalam posisi orang tersebut, kita langsung bangga, oh iya saya yang kirim. Masya Allah, Allah telah muliakan saya. Allah telah mengirimkan kayu tersebut kepada antum. Tapi orang ini tidak. Dia diam-diam aja. Luar biasa. Dan orang yang kasih pinjam uang juga dia amanah. Dia bilang Allah sudah bayarkan. Dia tidak bilang, kalau dia bohong kan bisa. Dia bilang, oh iya, belum, kalau 1.000 dinarnya mana? Seandainya dia bilang 1.000 dinarnya mana, orang ini pun pergi, nggak ada masalah. Ya. Tetapi dia jujur, dia bilang, Allah sudah bayarkan, silakan pergi. Subhanallah, amal dia sembunyikan. Kita baru tahu karena Nabi yang ceritakan. Allahu Akbar. Yang jadi perhatian kita di sini, ini pelajaran bagi kita tidak usah berusaha menceritakan amal soleh yang bisa membuat kita tinggi di hadapan masyarakat. Personal branding itu enggak perlulah. Yang Allah sudah tahu, sudah selesai. Enggak perlu kita ceritakan kita ini hebat. Coba kalau orang ini cerita, wah hebat kan, kirim kayu, kemudian tawakalnya tinggi, ternyata sampai luar biasa. Tapi dia enggak cerita, dia diam aja. Bahkan dia pura-pura enggak tahu. Ini orang luar biasa. Ya. Jadi perhatian kita di sini ada nama kafil. Ya. Kafil, Allah namanya disebut kafa billahi kafila. Cukuplah Allah sebagai kafil. Maka ini dalil bahwasanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Kafil, Al-Kafil. Taib, apa faedah yang bisa kita ambil ikhwan dan akhwat dari nama Allah Al-Kafil ini? Kalau kita yakin Allah Kafil, Allah sudah mencipta kita, husnudzan kepada Allah. Allah yang telah menciptakan kita. Dia tidak ciptakan kita begitu saja, ditinggal begitu saja. Maka dia akan menjamin kita sampai pada waktu yang telah ditentukan. Ya. Maka kita punya penjamin Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon kepada Allah, husnudzan kepada Allah. Ya. Allah yang mengurusi kita, Allah yang perhatikan kita. Ketika makna kafil itu ra'i yang perhatikan. Allah menyaksikan kita. Di antara makna kafil syahid yang menyaksikan. Di antara makna kafil wakil yang mengurusi. Di antara makna kafil dhamin yang menjamin. Sudah Allah jamin. Jamin. Yang penting kita perbaiki hati, luruskan niat, fokuskan kepada Allah, husnudzan, insyaallah Allah akan jamin urusan kita. Allah akan berikan yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja Mas Dodi dan juga kawan-kawan sekalian yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab.